Belum nih, Bu. Belum ya. Oke, kita bakal kenalan sebelum kita melakukan konseling kelompok ini. Jadi biar lebih asik, kita perkenalannya menggunakan games. Ibu kasih contoh dulu ya, misalnya nih, nama ibu kan Sakira. Ibu bilang gini, saya Sakira. Terus di sebelah kanan ibu lanjutin, sebutin namanya. Saya, misalnya Yohanes. Saya Yohanes. Begitu selanjutnya sampai selesai. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai ya. Baik. 1, 2, 3. Saya Sakira. Saya Yohanes. Yohana. Saya Nisari. Saya Fernando. Saya Mercy. Saya Natalis. Saya Gita. Oke. Saya Nata. Oke. Dan gimana? Sudah, Udah pada Ibu. kenal belum nih sama teman-temannya? Sudah, Ibu. Oke. Teman-teman kan udah tahu belum kalian datang ke sini dalam rangka apa sih? Saya tahu, Ibu. Jadi kita kesini itu dalam rangka konseling kelompok. Nah, benar sekali yang dikatakan Ando. Jadi kita kesini itu kita melakukan konseling kelompok. Nah, ada yang tahu belum apa itu konseling kelompok? Saya sebuah konseling yang dilakukan bersama-sama. Baik, kalau dari Yohanes. Konselor yang memberikan bantuan kepada konselingan secara bersama-sama. Baik, kalau dari Fitriani. Konseling yang dilakukan bersama-sama dan diselesaikan oleh konselor. Nah, yang dikatakan teman-teman tadi itu semua benar. Tapi saya mau perjelas apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah pemberian bantuan kepada konseli yang dilakukan oleh konselor dan dilakukan menggunakan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok adalah perkumpulan beberapa konseli berkumpul menjadi satu untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya mengenai asas-asas konseli itu sendiri, ada beberapa yang kita terapkan dalam konseling kelompok, yaitu adalah asas kerahasiaan. Apapun yang dikatakan kalian sebagai konseli dan saya sebagai konselor akan terjamin kerahasiaannya karena asas ini. Nah, bagaimana? Apakah kalian udah siap nih untuk menjaga Siap, Bu. kerahasiaan kita satu sama lain? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke. Baik, yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana antara konseli yang satu dengan konseli yang lainnya harus terbuka, dan saya sendiri pun juga begitu. Selanjutnya ada juga asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kalian datang sini atas dasar keinginan kalian sendiri, seperti itu. Oke, kali ini kita langsung aja masuk dalam permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Saya mau dengar dari Nando dulu nih, apa sih permasalahan, terus nanti dilanjutkan dari teman-teman yang lain juga. Baik, kalau dari permasalahan saya ini memiliki masalah. Yang pertama itu overthinking dan yang kedua itu people pleaser. Nah, people pleaser itu tuh bisa diartikan itu rasa tidak enakan berlebih terhadap orang lain gitu. Nah, kalau menurut Nando, apa sih sebab utama yang melatar belakangi permasalahan yang kamu alami ini? Penyebab utama itu kalau dari overthinking yang pertama itu saya mudah cemas, terus tingkat stres yang begitu tinggi begitu. Dan juga ada beberapa harapan-harapan yang harusnya bisa diperjuangkan tapi saya sudah overthinking duluan gitu, cukup gagal. Lalu yang kedua, people pleaser itu saya tuh selalu berusaha mencari validasi terhadap orang lain. Saya berusaha agar orang lain itu suka dengan saya. Saya berusaha mencari posisi-posisi yang dimana saya diterima oleh orang banyak gitu. Itu sih, Bu. Nah, biasanya stres yang kamu alami itu apa sih sampai kamu harus overthinking seperti ini? Stres yang saya alami itu kekhawatiran yang berlebihan sih, Bu. Terus juga saya orangnya mudah menyesal gitu. Terus juga ada beberapa harapan-harapan yang tidak terjadi terhadap tidak terjadi sesuai harapan saya, itu saya langsung overthinking, langsung stres dan menyebabkan overthinking begitu. Baik, yang berarti yang saya lihat dari kamu ini bahwa overthinking yang ada itu harus dikontrol. Tapi jika tidak, maka hal itu akan menyebabkan kesehatan mentalmu terganggu dan kamu orangnya nggak mau tertinggal karena selalu mengikuti arus. Nah, baik, selanjutnya Yohana. Kalau dari saya, permasalahan yang saya alami yaitu terkadang saya pemarah dan juga terkadang pendiam, Bu.
Kenapa begitu ya Hana? Apakah ada alasan dari permasalahan itu? Iya Bu, ada. Terkadang Kalau saya dari marah saya, permasalahan yang frustasi saya terhadap alami, tugas-tugas yang yaitu menumpuk. terkadang saya Tetapi pemarah di satu dan sisi juga yang terkadang lain tuh, pendiam Bu. Saya orangnya pendiam Bu, karena orang pendiam itu seperti saya dibuat marah sedikit itu biasanya sulit. Iya Bu, untuk ada. mengendalikan Terkadang emosi saya saya, marah itu dan karena juga saya bisa frustasi meluapkan terhadap tugas-tugas yang menumpuk. seluruh unek-unek yang ada Tetapi dalam di diri satu saya, sisi Bu. yang lain tuh saya orangnya pendiam dengan Bu, permasalahan karena Ibu orang dapat pendiam memberikan, itu seperti saya dibuat marah solusi sedikit bahwa itu kamu biasanya harus sulit lebih untuk bersabar mengendalikan dalam emosi menghadapi saya, jangan dan juga terlalu saya sering bisa menjadi meluapkan orang yang pendiam. Tapi seluruh berbanyaklah unek-unek yang ada dalam diri bersosialisasi saya, dengan Bu. orang di luar sana. Karena itu akan memberikan tantangan yang lebih besar, maka kamu harus siap tuh dalam menyelesaikan permasalahan itu dengan beberapa pengalaman yang sudah kamu pelajari. Ya baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Marcos. Kalau permasalahan utama dalam diri saya itu yang saya alami itu ada praktek. Apa yang memicu kamu mengalami panic attack ini? Kalau yang saya rasakan itu dalam panic attack itu kayak ada stres yang selalu yang intens gitu, terus juga temperamen yang dalam diri saya tuh kayak sensitif, ya misalnya itu bisa mengganggu detak jantung saya, terus otot-otot saya dalam tubuh saya tegang, dan juga mengganggu pola tidur saya sih. Ekstrim juga ya permasalahanmu. Nah, sesuai apa yang udah kamu ceritakan tadi, jika merasa masih kurang yakin untuk menyelesaikan yang kamu bisa melakukan terapi yang dikenal dengan terapi bicara. Selain itu dapat melakukan perawatan diri untuk mengendalikan gejala yang ada, yaitu aktif secara fisik, menjaga suasana hati agar tetap mood, berlatih mengelola stres dan relaksasi, menjaga waktu tidur, dan hal-hal positif lainnya. Oke, baik Ibu, terima kasih solusinya. Nah, selanjutnya Novtu, apa nih permasalahan yang kamu alami? Nah, kalau permasalahan yang saya ini lebih ke pemalu. Pemalu. Apa sih yang menyebabkan kamu itu menjadi orang yang selalu pemalu? Saya malu ketika berbicara di depan orang banyak, yang sehingga bisa membuat saya gugup. Nah, kamu aja belum mencobanya untuk berbicara di depan orang banyak dengan rasa tidak takut. Takut di awal itu tuh wajar, tapi jika kamu merasa yakin dan kamu bisa melewatinya, maka kamu akan menjadi orang yang berani dan tidak pemalu lagi. Kemudian Yohanes, apa permasalahan yang kamu alami? Saya mempunyai kebiasaan begadang. Suka begadang ya sampai lupa waktu main games gitu ya. Nah, kebiasaan kamu itu sangat mengganggu kesehatanmu Yohanes, kalau kamu boleh tahu. Karena dapat menurunkan sistem imun tubuh sehingga gampang sakit karena kurang waktu tidur yang membuat sirkulasi sel darah putih itu terganggu. Jadi mulai sekarang kamu kurangi ya kebiasaan kamu untuk begadang dan melakukan hal-hal yang bisa menyehatkan tubuh kamu. Selanjutnya dari Ani, apa nih permasalahan ini? Iya Bu, dari saya itu sulit tidur dan FOMO. Kalau teman-teman belum tahu, FOMO itu adalah singkatan dari fear of missing out. Jadi permasalahannya ini terjadi jika ada individu yang takut merasa tertinggal karena mengikuti aktivitas tertentu, berita, tren, dan lain-lain. Nah, apa sih penyebab yang membuat kamu memiliki permasalahan seperti itu? Penyebab saya sulit tidur karena jadwal aktivitas yang berbeda. Maksudnya tubuh saya sudah terbiasa dengan ritme tertentu seperti kapan waktu tidur dan bangun, kapan metabolisme tubuh berlangsung hingga suhu tubuh. Tetapi jika ritme waktunya tidak sesuai, maka akan terganggu, dapat menyebabkan saya mengalami sulit tidur. Selanjutnya, penyebab lainnya yaitu saya tidak tertinggal berita atau tren apapun. Saya harus menjadi orang yang paling terupdate, sehingga dengan hal ini yang membuat saya terbiasa begadang dan membuat sulit tidur. Nah, permasalahan kamu itu sebenarnya jika tidak dikontrol maka akan mengakibatkan kamu memaksakan diri untuk sama dengan orang lain. Tetapi kenyataannya masing-masing orang itu memiliki porsinya yang berbeda. Maka dari itu jadilah diri kamu sendiri. Ikutlah tren yang betul menguntungkan kamu, bukan malah menyamaratakan semuanya. Nah, selanjutnya Ani Natalis. Ya, kalau dari saya yaitu takut gagal dan ragu-ragu. Nah, apa yang memicu kamu dalam permasalahan itu? Nah, pemicu karena
atau perasaan stres yang dapat menyebabkan masalah pada kesehatan mental. Selain itu, terkadang saya mengalaminya karena merasa takut akan kegagalan. Nah, sedangkan pemicu lainnya dari sikap keraguan, karena saya kurang percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, saya paling takut jika ada sesuatu yang sedang berjalan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, pemecahan permasalahan kamu ini sebenarnya itu tuh ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu lari untuk mencari jalan keluar atau kamu harus terus berdiam diri yang akan selalu dihantui dengan rasa bersalah. Jika kamu berlari, maka akan menghasilkan pribadi yang percaya diri dan tidak takut gagal. Tetapi jika kamu berdiam, maka nggak ada perkembangan nih dalam diri kamu, malah justru ngebuat hidup kamu merasa nggak ada harapan. Semuanya tergantung sama pribadi kamu sendiri sih. Nah, selanjutnya Fitriani. Kalau dari saya, permasalahan yang saya alami yaitu kurang bersabar dan kurang bersyukur. Alasan apa sih yang mempengaruhi kamu dalam permasalahan itu? Alasan saya kurang bersabar karena sesuatu yang saya inginkan tidak terwujud. Hal ini membuat saya merasa marah dan sakit hati. Selain itu, alasan saya kurang bersyukur karena merasa insecure dengan teman sehingga kurangnya rasa puas dan tidak menerima kondisi dengan apa adanya. Nah, permasalahan kamu ini sama aja kamu itu nggak mensyukuri sama apa yang Tuhan udah kasih sama kamu. Nah, seharusnya kamu itu lebih bersyukur sih apa yang udah kamu miliki sekarang dan selalu sabar dalam kondisi apapun. Nah, dari permasalahan yang udah kalian ceritain tadi, kita bisa tahu ya bahwa setiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri. Nah, permasalahan yang ibu tertarik nih buat kita angkat yaitu permasalahan dari Anisari tadi, yaitu FOMO dan overthinking dari Nando ya. Nah, ibu mau tanya sama Ani, selama kamu mengalami FOMO ini, hidup kamu itu seperti apa sih? Apakah kamu merasa nyaman? Hidup saya selama saya mengalami FOMO yaitu selalu mengecek gadget ketika bangun tidur, bahkan sebelum tidur, karena tidak mau ketinggalan berita apapun. Saya lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata, karena ingin diakui orang lain di dunia maya. Selain selalu ingin tahu gosip terbaru, ingin membeli barang yang sedang tren agar tidak ketinggalan zaman, dan selalu menerima setiap ajakan agar tidak ketinggalan berita. Dalam mengalami FOMO ini, dibilang nyaman ya nyaman, tetapi terkadang ada perasaan takut juga yang menyebabkan cemas karena ketinggalan berita dan dapat menyebabkan sulit tidur karena 24 jam harus tetap stay untuk memantau info yang terupdate. Oke, kalau dari Nando, kamu tadi kan udah jelasin nih penyebab kamu overthinking itu apa. Nah, sekarang yang ibu mau tanyakan sama kamu, menjadi seorang yang bagaimana jika overthinking ini selalu ada? Baik, kalau dari saya itu takut, merasa takut untuk menjalani kehidupan, apalagi kehidupan di masa depan nanti yang kita saja itu belum tahu kehidupan kita di masa depan nanti itu seperti apa. Tapi saya itu takut duluan, udah overthinking duluan. Saya takut nggak kaya, saya takut tidak bisa menyenangkan orang tua saya takut tidak bahkan tuh tidak punya istri, bahkan sampai seperti itu, sampai sedetail itu. Terus juga itu membuat saya tuh sulit untuk menjalani aktivitas saya, pekerjaan saya, kuliah saya. Itu sih, Bu. Nah, sesuai dengan jawaban Ani dan Nando tadi, menurut teman-teman yang lain, bagaimana sih biar Ani dan Nando bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam mereka? Dari saya, Ibu, di sini saya ingin memberikan solusi dari permasalahan Nando tadi, yaitu berpikir positif. Nah, sebaiknya kamu harus mengubah cara berpikir kamu pada suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Cara berpikir menjadi hal-hal positif. Nah, misalnya mungkin dosenmu tidak menyapamu karena sedang sibuk dan buru-buru ke rumah. Saya ingin memberikan solusi terhadap permasalahan dari Anisari, yaitu Anisari harus lebih fokus sama kelebihannya. Artinya itu Anisari harus lebih bersyukur pada apa yang dia punya.
Saya ingin memberikan solusi terhadap iri dan juga permasalahan dari Anisari. Dalam menggunakan media sosial Anisari harus lebih fokus sama kelebihannya. Untuk lebih artinya itu Anisari harus lebih bersyukur pada dari media sosial apa yang dia punya, dan juga itu dapat meredam rasa iri dan juga cemas. Dalam menggunakan media sosial juga Anisari harus bisa coba untuk lebih selektif dalam mengikuti atau melihat akun-akun dari media sosial tersebut, dan juga bisa berani untuk unfollow orang yang menurut Anisari itu membuat Anisari merasa FOMO. Gak 100% itu di sosial media, ada sekeliling kita, tapi sosial media itu tuh berperan penting banget gitu, berpengaruh banget untuk FOMO di setiap diri seseorang. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik kurangi melihat hal yang tidak penting di sosial media. Jadi tuh coba lihat sekeliling kamu dan sekitar kamu lah. Jadi jangan terlalu fokus ke sosial media dengan hal yang tidak penting. Saya ingin memberikan solusi dari permasalahan Nando, yaitu bersyukur. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kebanyakan orang overthinking karena mereka merasa dirinya curang. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya Anda harus bersyukur dengan apa saja yang sudah didapatkan saat ini, daripada fokus pada kekuranganmu. Lebih baik fokus untuk terus mengasah skillmu demi menunjang karir yang kedepannya. Terima kasih Yohanes. Saya juga ingin memberikan solusi di permasalahan Anisari ini, yaitu Anisari harus membangun koneksi. Dan di sini daripada Anisari lebih ke membandingkan diri dengan orang lain secara online, lebih baik Anisari ke membangun atau melewatkan relasi dengan orang lain. Nah, di sini Anisari harus bergaul secara real. Nah, di situ tahu nanti apa yang benar-benar mereka alami dengan yang apa kamu alami. Jadi kamu bisa mempertimbangkan kalau kamu merasa iri dengan kehidupan mereka. Kalau dari saya ingin memberikan solusi untuk Nando. Solusi dari permasalahan yaitu perhatikan bagaimana cara berpikir. Layaknya orang overthinking karena mereka merasa dirinya kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya kamu harus bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan saat ini daripada fokus pada kekuranganmu. Lebih baik fokus untuk terus mengasah skillmu demi menunjang masa depanmu. Baik, terima kasih Ritiani. Wow, kalian luar biasa sekali ya. Kalian udah bisa bantu nih teman-teman kalian dalam mengatasi solusi dari permasalahan yang mereka udah alami. Nah, saya di sini ingin memberikan kesimpulan nih bahwa orang yang merasa FOMO itu sebenarnya harus fokus pada kelebihannya, jangan fokus pada kekurangannya. Kemudian lebih baik untuk membatasi penggunaan media sosial dengan cara selektif dan suportif, serta jangan lupa juga membangun koneksi, membangun relasi dengan orang-orang di sekitar. Nah, sedangkan untuk orang yang merasa overthinking seperti Nando tadi, itu harus berpikir lebih positif, bersyukur, dan memperhatikan cara berpikirnya gimana. Nah, setelah teman-teman memahaminya, kita ingat di awal tadi ada asas kerahasiaan. Jadi di dalam konseling kelompok ini, Ibu sangat mengharapkan sekali cukup kita aja nih yang tahu permasalahan teman-teman kita. Kita jangan kasih tahu orang-orang di luar gitu ya. Jadi biar kita juga saling nyaman, dan selanjutnya kalau misalnya kita mau melakukan konseling kelompok lagi, kalian boleh datang lagi ya sama Ibu di ruangan ini. Nah, sekian dari konseling kelompok kita hari ini, sangat menarik ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih.